Melalui untaian kesadaran yang tertanam di dalam boneka, Hanli dapat merasakan situasi dengan sangat jelas begitu memasuki mulut gua. Pemandangan yang menyambut boneka serigala putih itu adalah lorong alami setinggi 7 atau 8 tombak. Dinding gua di kedua sisi berwarna hitam kemerahan. Dari waktu ke waktu, lidah api menyembur keluar dari celah-celah bebatuan, membuat udara di sekitarnya terdistorsi akibat suhu yang terlampau tinggi. Hanli yakin, jika kultivator dengan tingkat kultivasi yang sedikit lebih rendah nekat memasuki lorong ini tanpa persiapan, besar kemungkinan mereka akan langsung pingsan akibat hawa panas dan angin menyengat tersebut. Namun, serigala putih ini hanyalah sebuah boneka mekanik, jadi tentu saja hal itu tidak menjadi masalah baginya. Boneka itu terbang menyusuri lorong, dan tak lama kemudian, pemandangan di depannya menjadi cerah. Sebuah dunia bawah tanah yang merah menyala terbentang di hadapan mata. Area ini memiliki luas ratusan tombak, namun yang paling mencolok adalah danau magma yang menempati sebagian besar wilayah tersebut. Gelembung-gelembung magma merah menyala terus bergolak di dalamnya, lalu meletup dengan suara pak-pak, memberikan sensasi mengerikan bahwa siapapun yang mendekat sedikit saja akan langsung terpanggang hingga kering. Di sekeliling danau terdapat tanah bebatuan merah. Namun yang mengejutkan, ada beberapa kilatan hijau yang berkedip di atasnya. Ternyata ada beberapa tanaman obat spiritual yang tumbuh di sana. Fakta ini sungguh mencengangkan, sekaligus menunjukkan bahwa tanaman obat ini pastilah bukan benda biasa karena mampu bertahan di lingkungan ekstrim. Akan tetapi, bagian jiwa Hanli di dalam serigala putih sama sekali tidak tertarik untuk mempedulikan tanaman obat tersebut. Tatapannya sudah tertuju pada sebuah batu raksasa yang menonjol di tengah danau magma. Di atas batu itu, seekor monster yang seluruh tubuhnya merah menyala sedang berbaring telentang dengan perut menghadap ke atas, tertidur pulas disertai suara mendengkur yang keras. Ukuran tubuh monster ini tidak terlalu besar. Lebarnya sekitar 3 tombak dengan panjang 5 atau 6 tombak. Bentuk tubuhnya sangat mirip dengan seekor kodok raksasa. Namun, kulitnya yang bersinar seperti api memancarkan aura yang luar biasa. Selain itu, seiring dengan setiap tarikan dan embusan napas monster ini, lapisan awan merah sesekali muncul menyelimuti tubuhnya, memberikan nuansa misterius. Sepertinya inilah binatang kodok api itu. Hanli mengamati binatang itu dengan sangat cermat dan berhati-hati untuk waktu yang cukup lama. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya ke sebuah panggung batu di seberang danau magma. Panggung batu ini terlihat jelas merupakan peninggalan dari zaman kuno. Meskipun di sekeliling panggung terukir banyak pola hiasan dan rune, keempat sudut panggung itu sudah terkorosi dan rusak parah. Namun, tepat di tengah panggung batu tersebut, terbaring dengan tenang sesosok rangka jenazah kultivator yang terbungkus jubah panjang berwarna hijau. Model jubah itu sederhana, antik, dan unik. Jelas bukan pakaian yang dikenakan oleh kultivator masa kini. Terlebih lagi, setelah sekian lama berlalu, jubah ini masih terlihat baru seperti sedia kala dan memancarkan cahaya hijau samar, menandakan bahwa itu bukanlah benda biasa. Jenazah yang terbungkus di dalam jubah itu sudah lama berubah menjadi tumpukan tulang. Hanya saja, tulang belulang ini satu persatu tampak berkilau dan transparan, jernih layaknya kristal, yang sungguh terlihat agak aneh. Setelah memindai kerangka itu dengan saksama dan melirik binatang kodok api itu sekali lagi, Hanli memisahkan seuntai kecil kesadaran dari bagian jiwanya, lalu diam-diam mengarahkannya menuju kerangka tersebut. Ia berniat memeriksa jenazah kultivator itu terlebih dahulu untuk memastikan apakah benar ada harta karun di tubuhnya. Pasalnya, dari penampakan luar, ia tidak menemukan harta karun ataupun kantong penyimpanan pada jenazah tersebut. Hal ini memancing kecurigaannya. Mungkin harta karun itu diletakkan di dalam jubah hijau atau di suatu tempat tersembunyi di sekitar panggung batu. Jadi ia berencana untuk mencarinya terlebih dahulu. Namun, saat untaian indera spiritual itu terbang di atas jenazah dan perlahan turun untuk memeriksanya, perubahan mendadak terjadi. Jubah hijau itu tiba-tiba memancarkan cahaya spiritual yang terang. Lapisan cahaya hijau muncul di permukaannya dan seketika memantulkan kembali untaian indera spiritual tersebut. Ki spiritual di sekitarnya pun mengalami fluktuasi yang aneh. Kodok api yang semula tidur telentang sepertinya merasakan sesuatu. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Sepasang bola mata hijau zamrud berputar cepat beberapa kali, lalu langsung menatap tajam ke arah boneka serigala putih di mulut gua. Gawat, seru Hanli dalam hati. Boneka serigala putih yang dikendalikannya buru-buru berbalik. Tubuhnya bersinar dan berubah menjadi pelangi putih, melesat kabur ke arah jalan datangnya. Pada saat yang sama, kodok api yang terlihat gemuk dan lamban itu tiba-tiba membalikkan badan, melompat tinggi, dan mendarat kembali di atas batu raksasa dalam posisi merangkak. Ia melirik bayangan pelangi putih yang menghilang,
lalu mengeluarkan suara geraman rendah penuh amarah. Segera setelah itu, sepasang kaki belakangnya yang besar dan kekar menjejak dengan kuat. Dalam sekejap, tubuhnya terbungkus bola cahaya merah dan langsung mengejar keluar. Kodok api itu sudah datang. Dua rekan Dao, harap berhati-hati, ucap Han Li yang bersembunyi di dekat formasi sihir. Bibirnya bergerak tanpa suara saat mengirimkan transmisi suara kepada Marquis Nanlong dan rekannya. Mendengar ini, wajah kedua orang itu menjadi serius. Mereka serentak melihat ke arah puncak raksasa di kejauhan. Sebuah pelangi putih sedang melesat keluar dari sana, terbang lurus ke arah mereka. Sesaat kemudian, segumpal benda merah menyala juga terbang keluar dari mulut gua, mengejar pelangi putih itu dengan ketat. Melihat kecepatan terbangnya, ternyata binatang itu sama sekali tidak lambat, bahkan tidak kalah dengan kultivator Nasen Soul tahap awal biasa. Melihat pemandangan ini, ekspresi Han Li sedikit berubah. Untunglah kali ini boneka serigala putih yang dikirim adalah jenis boneka yang mengandalkan kecepatan. Jika tidak, apakah boneka itu bisa memancingnya kemari atau tidak, masih menjadi pertanyaan besar. Memikirkan hal ini, ia kembali mendesak bagian jiwa di dalam boneka serigala putih, membiarkannya terbang dengan kekuatan penuh melebihi batas normal tanpa mempedulikan kerusakan tubuh boneka. Kemudian, ia membalikan salah satu telapak tangannya, dan segumpal api es biru muncul tanpa suara di sana. Marquis Nanlong dan rekannya, dengan wajah suram, juga telah menyiapkan harta karun mereka, menunggu dengan tenang di kedua sisi formasi sihir. Jarak antara puncak raksasa dan posisi Han Li berada tampaknya sangat jauh, namun pelangi putih dan cahaya merah itu tiba di dekat mereka dalam sekejap mata. Wajah Han Li memancarkan ekspresi tegas, api es di tangannya tanpa suara membesar sepertiga bagian. Namun, tepat ketika pelangi putih itu hampir sampai di dekat mereka dan hendak terjun ke dalam formasi besar yang telah disiapkan, kodok api yang masih berjarak 30 hingga 40 tombak di belakang tampaknya sudah tidak sabar lagi. Setelah mengeluarkan suara "gua" yang keras, sebuah bola api merah menyala dimuntahkan dari mulut binatang itu. Saat baru keluar, bola api itu hanya sebesar kepala manusia. Namun setelah melesat beberapa tombak, terdengar suara puci, dan bola api itu seketika membesar menjadi raksasa berukuran beberapa tombak. Bola api itu langsung menyusul boneka serigala putih yang berada di tepi formasi besar. Badai api setinggi belasan tombak seketika menelan boneka itu di dalamnya. Selanjutnya, suara ledakan tumpul terdengar terus-menerus dari dalam api, sebelum akhirnya menjadi sunyi senyap. Wajah Han Li sedikit berubah. Api dengan cepat surut, namun boneka binatang di tempat itu telah lenyap tanpa bekas, tidak menyisakan sedikit pun jejak. Melihat ini, Han Li tentu saja terkejut dalam hati. Api iblis dalam tubuh kodok api ini ternyata bukan api biasa. Setidaknya, api ini lebih unggul satu tingkat daripada api Nasen, Ying Huo, milik kultivator Nasen Soul. Ia tidak tahu apakah api es miliknya bisa menahannya. Namun, ia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, cara untuk membunuh binatang ini bukan hanya satu atau dua cara yang dimilikinya. Baik api ungu Ziluo maupun formasi pedang dageng, keduanya adalah kartu as yang lebih hebat. Lagi pula, bahkan jika ia melepaskan semua boneka tingkat pembentukan inti sekaligus, ia bisa membunuh binatang ini hidup-hidup dengan cara mengeroyoknya. Hanya saja, Han Li tentu tidak rela mengalami kerugian sebesar itu. Dalam situasi tertentu, boneka binatang sangatlah berguna. Saat itu, kodok api melihat musuh yang berani menyusup ke sarangnya telah dimusnahkan. Ia mengeluarkan suara panjang penuh kepuasan, dan dengan kilatan cahaya merah, ia hendak berbalik dan terbang kembali. Kali ini, Han Li dan kedua rekannya saling berpandangan dengan cemas. Di antara mereka, hati Han Li lah yang paling tegang. Kodok api ini menyangkut hidup dan mati Nangong Wan. Bagaimana mungkin Han Li membiarkannya pergi begitu saja? Setelah mengerutkan kening, tubuhnya tiba-tiba bergerak, berubah menjadi pelangi hijau yang melesat keluar. Di sisi lain formasi, sosok Han Li yang berdiri sendirian muncul, terpisah oleh formasi. Marquis Nanlong dan Lu Weiying awalnya tertegun, namun segera memahami maksud Han Li. Tindakan Han Li berhasil mengejutkan kodok api yang tadinya sudah membalikan separuh badannya. Binatang itu dengan gesit memutar balik, menatap tajam ke arah musuh baru yang muncul tak jauh darinya. Ia tidak bergerak sedikit pun, seolah ada keraguan yang melintas di matanya. Han Li tidak berkata apa-apa. Satu tangannya menopang segumpal kecil api es yang digunakan untuk memancing serigala tadi. Tangan lainnya menepuk pinggangnya, dan dari kantong penyimpanan melesatlah 6 bola cahaya biru yang mendarat di belakangnya. Setelah cahayanya meredup, 6 kura-kura raksasa setinggi 3 tombak dengan tubuh bersinar biru muncul di belakang Han Li.
Itu adalah boneka kura-kura raksasa yang baru saja disempurnakan oleh Hanli. Di dalam indera spiritualnya, Hanli memberikan perintah. Cangkang keenam kura-kura raksasa itu bersinar terang, dan tiba-tiba membekukan kerucut es setinggi 1 kaki dengan ukuran yang sama. Kerucut-kerucut itu jernih seperti kristal, tegak lurus mengarah ke atas, memancarkan hawa dingin. Seketika, kura-kura raksasa yang tadinya tampak tidak berbahaya itu berubah menjadi ganas dan menakutkan, dengan aura yang mencengangkan. Kodok api di seberang tampaknya merasakan permusuhan Hanli. Kilatan ganas melintas di mata hijaunya. Antara satu tarikan dan hembusan napas, sebuah bola api dimuntahkan dari mulutnya. Melihat bola api itu juga membesar dan melesat ke arahnya dengan ganas, Hanli tidak berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia berniat mencoba kekuatan api iblis kodok api tersebut. Ia segera mengangkat telapak tangan yang menopang api es. Gumpalan api es biru di tangannya segera berubah bentuk dan memadat menjadi sekuntum bunga es biru, yang melayang ringan ke arah lawan, tepat menyambut bola api raksasa tersebut. Bola api kodok api memiliki diameter 5 atau 6 tombak, sedangkan bunga es yang dipadatkan dari api es biru kialan itu hanya berukuran beberapa inci. Dari segi ukuran, sungguh tidak ada bandingannya. Namun, begitu keduanya bersentuhan di udara, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Terdengar suara zila, cahaya biru pada bola api berkedip, dan lapisan es biru tebal muncul di permukaan bola api. Sebuah bola es raksasa pun muncul di udara, namun di pusat bola es tersebut, api merah masih terus menyala dan melompat-lompat. Melihat pemandangan ini, Hanli juga sedikit tertegun. Namun kodok api di seberang menjadi sangat marah melihat bola apinya tertahan. Ia membuka mulutnya, dan ratusan hingga ribuan bola api seukuran kepalan tangan menyembur keluar dengan gila-gilaan, melesat ke arah Hanli. Hanli mengatupkan bibirnya dan melambaikan satu tangan. 6 boneka kura-kura raksasa di belakang yang sudah bersiap sejak tadi, serentak menggoyangkan cangkang punggung mereka. Kemudian, tak terhitung banyaknya kerucut es melesat keluar dari cangkang kura-kura, menyongsong hujan bola api tersebut dengan rapat. Setelah serangkaian suara ledakan honglong-long, kabut putih dingin dari pecahan kerucut es dan gelombang api besar dari ledakan bola api saling berjalin di udara. Uap putih yang bergulung-gulung tiba-tiba memenuhi seluruh langit. Hanli menatap ke depan, matanya sedikit menyipit. Jelas kekuatan bola api lawan jauh lebih besar daripada kerucut es kura-kura raksasa ini. Dalam sekejap, gelombang api memaksa kabut dingin mundur terus-menerus. Melihat ini, Hanli bergumam pelan. Tiba-tiba tubuhnya melesat mundur. Keenam boneka kura-kura raksasa juga segera mengikuti mundur. Pada saat ini, lautan api benar-benar menekan hawa dingin dari kerucut es tersebut, dan mengejar tanpa ampun. Namun, keenam kura-kura raksasa segera menyemburkan sejumlah besar kerucut es lagi, dan hawa dingin yang dihasilkan sekali lagi menahan gelombang api, sementara Hanli dan beberapa kura-kura raksasa itu sudah terbang mundur lebih dari 20 tombak. Hanli menatap lekat-lekat pada kodok api yang masih diam tak bergerak di tempatnya, bibirnya terkatup rapat. Menurut informasi yang ia periksa sebelum datang ke lembah iblis jatuh, kodok api selain dapat memulihkan Kyuan dan luka-lukanya dengan bantuan kekuatan lava, juga menguasai teknik pelarian api. Ia bisa menggunakan kekuatan api untuk berpindah 1000 tombak dalam sekejap. Dan di bawah pegunungan ini, lautan api lava tersebar di mana-mana. Jika binatang ini dibiarkan menyusup ke bawah tanah, ia bisa melarikan diri dengan mudah. Mungkin Markuis Nanlong dan rekannya tidak peduli akan hal ini. Bagaimanapun, mereka datang demi harta karun jenazah. Bahkan jika tidak bisa membunuh binatang ini, selama bisa mengusirnya, itu tidak masalah bagi mereka. Tapi Hanli berbeda. Ia bertekad untuk mendapatkan inti iblis binatang ini. Oleh karena itu, ia harus memancing binatang ini masuk ke dalam formasi sihir dan menutup jalan mundurnya. Barulah ia bisa menyerang binatang ini dengan tenang. Jadi, apakah kodok api ini akan mengejar atau tidak saat ini menjadi kunci utamanya. Melihat Hanli hanya bertarung sebentar lalu segera mundur, kodok api itu tertegun sejenak. Namun binatang ini sepertinya tidak memiliki kecerdasan yang tinggi. Tanpa berpikir panjang tubuhnya bersinar dengan cahaya merah, berubah menjadi bola cahaya merah, dan mengejar dengan cepat. Melihat ini, Hanli sangat gembira dalam hati. Baru saja mengejar sedikit jarak, cahaya biru dan putih tiba-tiba muncul di sekitar kodok api yang sedang terbang, dan tirai air biru muda muncul di sekelilingnya. Kemudian, beberapa kilatan cahaya putih muncul di tirai air, dan beberapa naga air putih tampak samar-samar, siap untuk keluar. Seluruh area di dalam tirai cahaya menjadi lembab dan dingin. Kodok api terkejut, tanpa sadar menghentikan sinar terbangnya, matanya berputar liar.
mulutnya mengeluarkan geraman rendah yang mengancam. Pada saat yang sama, cahaya spiritual berkedip di sisi kiri dan kanan tirai cahaya. Marquis Nanlong dan pria tua bermargalu muncul secara bersamaan. Begitu kedua orang ini melihat kodok api terperangkap dalam formasi, mereka langsung mengeluarkan harta karun mereka masing-masing tanpa basa-basi. Marquis Nanlong masih melempar cincin giok hijau di tangannya, sedangkan pria tua itu tidak menggunakan harta karun bendera sihirnya yang semula, melainkan mengangkat kedua tangannya, dan dua tombak pendek terbang biru melesat keluar sambil saling berjalin. Tirai cahaya formasi tentu saja tidak akan memengaruhi harta karun mereka berdua, jadi harta karun itu menembus tirai air dalam sekejap dan menyerang kodok api di dalamnya. Dan beberapa naga air putih di tirai cahaya juga terbang keluar dari tirai air pada saat yang tepat, menyerang dengan taring dan cakar. Ini tepatnya karena Han Li di kejauhan, yang mengambil kesempatan untuk mengaktifkan bendera formasi di tangannya, memicu larangan dalam formasi untuk membantu serangan kedua orang itu. Melihat pemandangan ini, meskipun kecerdasannya tidak tinggi, kodok api juga memiliki perasaan yang tidak enak. Ia segera mengeluarkan suara keras yang mengguncang langit dan bumi, kemudian tubuhnya menyusut, lalu tiba-tiba mengembang, mengerahkan kemampuan pelindung nyawanya. Terlihat setelah binatang itu meraung, perisai cahaya merah dengan ukuran yang sama segera muncul di tubuhnya. Perisai-perisai kecil ini muncul dengan padat, gelombang demi gelombang keluar dari tubuh kodok api, lalu menyatu menjadi satu, dan dalam sekejap membentuk 3 lapisan pelindung cahaya merah yang kedap angin. Tepat pada saat ini, cincin giok hijau, naga air, dan 2 tombak biru hampir bersamaan menghantam pelindung cahaya tersebut. Seketika suara gemuruh terdengar terus-menerus di dalam tirai air. Api merah dan uap air serta berbagai warna cahaya saling berjalin, menyilaukan mata untuk sesaat, membuat orang tidak bisa melihat langsung ke dalamnya. Namun setelah satu lagi raungan gila dari kodok api, sebuah pilar cahaya merah setebal tangki air menyembur keluar dari dalam cahaya, dan langsung menghantam salah satu sisi tirai air. Hasilnya, tirai air mengeluarkan suara PU, hanya menghalangi sesaat, sebelum dengan mudah ditembus hingga tercipta lubang besar. Cahaya merah tiba-tiba bersinar terang di pusat tirai air. Kemudian, sebuah pilar api raksasa bergulung entah dari mana di sekitar kodok api. Seketika itu juga, baik naga air, cincin giok, maupun 2 tombak biru panjang, semuanya dipaksa keluar dari pilar api. Di pusat pilar api itu, bayangan samar binatang kuno kodok api tampak sedang memamerkan kebuasannya. Tepat ketika semua serangan terpental oleh pilar api, kodok api yang sadar telah masuk perangkap memanfaatkan kesempatan ini untuk menjejakkan kaki belakangnya. Ia berubah menjadi bola api yang melesat keluar. Targetnya adalah lubang pada tirai air yang sedang perlahan menutup itu. Marquis Nanlong dan pria tua bermargalu terkejut melihat ini. Mereka buru-buru mengendalikan harta karun mereka, ingin mengejar dan mencegah binatang itu melarikan diri dari larangan. Namun, tampaknya agak terlambat. Melihat bola api itu mendekati tirai air dan akan keluar dalam sekejap mata, tiba-tiba suara pekikan tajam terdengar dari kejauhan. Baru saja kodok api itu menjulurkan salah satu kaki depannya keluar dari lubang, ia merasakan kilatan hitam melintas di depan matanya. Sesuatu bergesekan melewatinya. Bersamaan dengan itu, kaki depannya terasa panas lalu dingin, dan tiba-tiba sebagian besar kakinya hilang. Tubuh kodok api kejang-kejang. Rasa sakit yang tak tertahankan menjalar dari bagian tubuh yang terputus. Meskipun binatang ini memiliki kemampuan gaib yang tidak kecil, ia tidak bisa menahan diri untuk menjerit tragis, lalu jatuh dari udara. Marquis Nanlong dan rekannya yang berada di luar sangat gembira melihat ini. Mereka segera memerintahkan harta karun mereka untuk mengepung kodok api yang tidak bisa berdiri itu, dan menyerangnya dengan membabi buta. Di antaranya, cincin giok hijau menjadi kabur dan memunculkan ratusan bayangan, bergulung-gulung di sekitar kodok api, mencoba mendekat dan membelenggu binatang itu. Sementara 2 tombak biru panjang juga bergoyang dan berubah menjadi 2 ular sanca es biru sepanjang 5 atau 6 tombak, yang langsung menerkam. Namun binatang ini memang layak disebut sebagai binatang kuno aneh yang bahkan membuat Master Chang Kun merasa gentar di masa lalu. Meskipun satu kakinya telah putus, itu tidak mempengaruhi kultivasi dan kesaktiannya sedikitpun. Hampir dalam satu pikiran, perisai cahaya yang padat kembali muncul di hadapannya, menahan semua serangan itu. Bayangan cincin hijau itu sama sekali tidak bisa mendekati tubuhnya sedikitpun, jadi tentu saja tidak bisa membelenggunya. Hanya bisa mengandalkan kekuatan biasa untuk terus menabrak perisai cahaya itu, dengan efek yang sangat minim. Sedangkan 2 ular sanca es, meskipun atributnya tepat menahan perisai cahaya atribut api ini, dan setiap kali menerkam pasti menghancurkan satu perisai kecil, namun perisai-perisai ini hampir tak ada habisnya, sehingga efeknya juga tidak besar.
Tapi sesaat kemudian, 6 pilar cahaya biru melesat dari luar langit dan bergabung dalam serangan. Setiap kilatan pasti menghancurkan satu perisai cahaya. Suara gemuruh Hong Long Long seketika terdengar hebat. Tubuh kodok api yang baru saja ingin berdiri, sekali lagi tertekan ke tanah. Marquis Nanlong tertegun dan melirik sedikit. Ia melihat Han Li entah kapan sudah terbang berputar ke tempat yang tidak jauh. Ia sedang melambaikan tangan, mengusir ki hitam dari salah satu lengannya. Dan di belakangnya, 6 boneka kura-kura raksasa biru membuka mulut mereka, menyemburkan pilar cahaya setebal mulut mangkuk, menyerang binatang kuno kodok api di dalam tirai air. Tatapan Han Li beralih, melirik kaki kodok api yang terputus dan jatuh di luar tirai air. Meskipun benda ini telah terpisah dari tubuh pemilik aslinya, ia masih memancarkan cahaya merah samar, melayang di dekat tirai air, seolah-olah masih memiliki spiritualitas. Melihat keadaan ini, kilatan keheranan melintas di mata Han Li. Tadi dari kejauhan ia melihat situasi kritis di mana kodok api hendak melarikan diri dari larangan. Dalam keadaan mendesak, ia melepaskan satu tebasan iblis yin, barulah berhasil memutus kaki depan binatang ini. Namun tak disangka, kodok api yang kehilangan anggota tubuhnya masih begitu ganas. Meskipun diserang oleh 2 kultivator Nasen Soul ditambah 6 boneka kura-kura raksasa, ia masih bisa bertahan dan tidak tumbang. Pantas saja tetua Cangkun di masa lalu, dalam kondisi Qiwan yang terluka parah, memilih mundur karena tahu tidak bisa menandinginya. Rekan Daohan. Perisai roh atribut api di tubuh kodok api ini tak ada habisnya. Mungkin butuh kemampuan atribut dingin milikmu itu untuk menekannya. Jika tidak, pertarungan ini entah akan berlangsung sampai kapan, teriak pria tua bermargalu dengan agak cemas, melihat begitu perisai kecil di tubuh kodok api dihancurkan, perisai itu segera berubah menjadi awan api tipis yang diserap ke dalam tubuh kodok api, lalu gelombang perisai cahaya baru muncul lagi. Tanpa perlu lelaki tua itu berkata demikian, Han Li juga sudah melihat situasi ini. Ia tidak berkata apa-apa. Lengan bajunya dikibaskan, dan belasan pedang terbang emas melesat keluar dari sana. Setelah berputar satu kali, di bawah desakan mantra Han Li, pedang-pedang itu menyatu menjadi sebuah pedang raksasa sepanjang 1 tombak. Pedang ini berkilauan emas dan memancarkan hawa dingin yang menusuk. Tindakan ini membuat Lu Weiying dan Marquis Nanlong tertegun sejenak. Mereka ingin Han Li menggunakan api dingin biru yang menakutkan itu untuk menghadapi kodok api. Tapi Han Li malah mengeluarkan sekumpulan pedang terbang. Tentu saja mereka menjadi bingung. Melihat pedang raksasa telah terbentuk, Han Li dengan wajah tanpa ekspresi mengulurkan tangan dan memanggilnya. Cahaya emas berkedip sedikit, pedang raksasa itu jatuh dan berhenti di depan Han Li. Han Li membuka mulutnya, dan seuntai api biru tipis keluar, tepat mengenai pedang raksasa tersebut. Pedang emas itu bergetar sedikit, kemudian lapisan api biru membungkus pedang tersebut, menyala dengan berkobar. Han Li ragu-ragu sejenak, menggosokkan kedua tangannya, dan menembakkan satu mantra lagi. Ia mengaktifkan petir dewa penolak iblis di dalam pedang. Seketika suara petir rendah terdengar. Di dalam api biru pedang raksasa itu, muncul tak terhitung banyaknya busur listrik emas tipis yang berkedip-kedip. Melihat ini, kilatan dingin melintas di mata Han Li. Dengan satu tangan ia menunjuk ke arah kodok api di dalam tirai air, dan mulutnya melontarkan satu kata, "Pergi." Dalam suara dengungan, pedang raksasa itu berubah menjadi pelangi emas yang melesat pergi, langsung menebas ke arah kodok api tersebut. Sementara itu, Marquis Nanlong dan Lu Weiying yang serangannya bertubi-tubi tidak efektif, memperlambat serangan mereka. Kodok api memanfaatkan kesempatan ini untuk menarik napas lega. Cahaya spiritual merah di tubuhnya berkedip terang dan redup bergantian. Perutnya tiba-tiba mengembang dengan cepat. Sepertinya ia berencana menggunakan suatu kemampuan gaib untuk menyerang balik. Tepat pada saat itu, pedang raksasa emas tiba dalam sekejap di atas kepala kodok api, menebas ke bawah dengan suara gemuruh petir yang mencengangkan. Kodok api menatap pedang emas di atasnya. Mata hijaunya berkedip beberapa kali, sepertinya juga merasakan ancaman besar. Perutnya yang baru mengembang 2 kali lipat tidak sempat diteruskan. Ia memekik aneh, dan menyemburkan sebuah peluru api merah kristal. Peluru itu melesat menyongsong pedang emas yang jatuh di atas kepalanya. Peluru api ini hanya sebesar kepalan tangan, namun permukaannya halus, dan di dalamnya cahaya merah berkedip, seperti sebuah mutiara api raksasa. Begitu keluar, udara di seluruh tirai air seketika menjadi panas membara. Inti iblis? Bukan. Itu bukan benda padat. Bukan. Han Li awalnya terkejut melihat peluru api itu dimuntahkan, namun segera menyadari bahwa benda itu bukan benda nyata,
barulah ia merasa lega. Karena jika itu benar-benar inti iblis kodok api, ia akan ragu untuk menyerang karena takut merusaknya, seperti melempar tikus takut memecahkan vas. Han Li memacu mantranya, pedang emas menebas peluru api itu tanpa ragu. Dengan ketajaman pedang awan lebah bambu hijau, ditambah gabungan kekuatan 10 pedang terbang, meskipun peluru api ini agak aneh, dalam bayangan Han Li, satu tebasan seharusnya cukup untuk memusnahkannya. Namun pemandangan yang membuatnya sangat terkejut terjadi. Setelah suara peng, peluru api bersinar terang. Cahaya merah dan sinar emas saling berjalin. Pedang raksasa itu hanya berhasil membelah setengahnya, lalu tertahan secara paksa oleh peluru api tersebut, menghentikan momentum jatuhnya. Di mata kodok api itu melintas tatapan mengejek yang mirip manusia. Kemudian ia membuka mulut dan memekik tajam. Peluru api yang terbelah setengah itu meledak dalam sekejap. Sejumlah besar cahaya merah memancar keluar, namun seketika memadat menjadi seekor ular cahaya merah sepanjang 2 tombak. Dengan sekali lonjakan, ular cahaya itu tiba-tiba melilit dan membelit pedang raksasa itu dengan erat. Pedang raksasa itu tertahan. Tampaknya pedang itu terkunci di sana. Han Li awalnya tertegun, namun kemudian sudut mulutnya terangkat, menyunggingkan senyum dingin. Kedua tangannya membentuk segel, dan ia menunjuk ringan ke arah pedang raksasa itu. Pedang itu segera memancarkan cahaya emas yang liar. Kemudian, jaring listrik tipis muncul di permukaan pedang raksasa. Tak terhitung banyaknya busur listrik melompat dan meledak. Ular cahaya yang semula membelit erat pedang raksasa itu seketika terpental paksa dari pedang. Memanfaatkan kesempatan ini, pedang raksasa itu bergetar sedikit dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, ia muncul di atas perisai-perisai cahaya kodok api, dan menebas ke bawah mengikuti momentumnya. Api biru dingin di pedang itu tiba-tiba melonjak setinggi 1 kaki. Suara retakan pipi papa terdengar. Semua perisai cahaya yang terkena tebasan pedang raksasa segera dibekukan menjadi es oleh api biru dingin, berubah menjadi perisai-perisai es yang berkilauan, namun kemudian hancur berkeping-keping oleh hantaman tubuh pedang raksasa dalam sekejap. Setelah menghancurkan belasan perisai kecil yang menghalangi di depan dalam satu napas, pedang raksasa itu muncul di atas tubuh asli kodok api, membidik kepala besar kodok itu, dan menebas dengan ganas. Kodok api sama sekali tidak menyangka situasi berbalik drastis begitu cepat. Ia baru saja menyemburkan peluru api yang dibentuk dari api sejati esensi murni dalam tubuhnya. Bahkan belum sempat menarik napas, pedang raksasa itu sudah menembus perisai pelindungnya dan tiba di atas kepalanya. Kali ini, meskipun kecerdasannya tidak tinggi, matanya menunjukkan ketakutan. Dalam keadaan tak berdaya, kodok api hanya bisa membuka mulutnya. Dengan suara syua, lidah hitam panjang tiba-tiba terlontar dari mulutnya, langsung membelit ke arah pedang raksasa yang jatuh. Pada saat yang sama, kedua kaki belakangnya menjejak, hendak melompat untuk menghindari tebasan ini. Jika itu adalah pedang terbang atau pisau terbang biasa, tindakan binatang ini mungkin tidak salah. Bagaimanapun, tingkat ketangguhan lidah kodok ini tidak kalah dengan harta karun biasa. Jika itu harta karun biasa, tentu bisa ditahan untuk sementara waktu. Namun, pedang awan lebah bambu hijau yang telah dicampur dengan emas daging ini, ketajamannya mana bisa dibandingkan dengan pedang terbang biasa. Baru saja bersentuhan, cahaya emas berkedip sedikit. Pedang raksasa itu dengan mudah membelah lidah panjang tersebut menjadi 2 bagian, lalu terus menebas ke bawah tanpa berhenti sedikit pun. Terdengar suara puci. Kodok api baru saja melompat setinggi 1 tombak, kepala raksasanya sudah menggelinding jatuh dari tubuhnya. Perisai cahaya lain di sekitarnya segera musnah menjadi abu. Berhasil, teriak pria tua bermargalu dengan gembira melihat pemandangan ini. Marquis Nanlong juga menghela napas panjang, senyum muncul di wajahnya. Pada saat yang sama, kedua tangannya membentuk segel, hendak memisahkan tirai air untuk pergi melihat. Tunggu sebentar. Han Li berkata dengan dingin, menghentikan tindakan Marquis Nanlong yang hendak menghilangkan tirai air. Ada apa? Apa maksud rekan Daohan? Marquis Nanlong tertegun, wajahnya menunjukkan ekspresi kaget dan curiga. Satu tangannya tanpa sadar menekan kantong penyimpanan di pinggangnya. Lu Weiying memandang Han Li, tubuhnya sedikit miring, juga tampak sedikit waspada. Tidak ada apa-apa. Hanya saja kodok api ini belum benar-benar mati sepenuhnya. Saudara Nanlong sepertinya terlalu tidak sabaran, ucap Han Li datar, mengabaikan sikap mereka. Apa? Kodok api ini masih hidup? Marquis Nanlong dan pria tua itu terkejut mendengar ini. Mereka buru-buru melihat kembali ke dalam tirai air.
Barulah mereka menyadari bahwa mayat kodok api di dalam tirai air itu memang tampak agak aneh. Tubuh dan kepala yang terbelah dua itu ternyata masih memancarkan cahaya spiritual dan tidak bubar. Mereka melayang di udara, tanpa ada tanda-tanda akan jatuh. Bukan hanya itu saja, tepat ketika Marquis Nanlong dan rekannya mengamati dengan saksama, tubuh kodok api yang kepalanya telah terpenggal itu memancarkan benang-benang cahaya merah dari lehernya. Sementara kepala kodok api yang melayang di sampingnya juga memancarkan cahaya dari bekas lukanya. Dua sisi cahaya itu terus memanjang dan saling berjalin, perlahan-lahan saling mendekat. Tubuh abadi. Kodok api ini ternyata memiliki bakat bawaan seperti ini. Melihat pemandangan ini, Marquis Nanlong berteriak kaget. Wajah pria tua bermargalu terkejut, lalu menunjukkan ekspresi ngeri yang sama. Abadi? Di dunia ini mana ada sesuatu yang benar-benar abadi? Hanya saja, daya hidupnya lebih kuat daripada binatang iblis biasa, gumam Han Li. Han Li, yang telah membaca banyak kitab kuno, tentu tahu apa yang dimaksud dengan tubuh abadi. Dan saat memotong kaki depan kodok api serta melihat keanehan pada potongan anggota tubuh itu, ia sudah samar-samar curiga. Itulah sebabnya ia bersuara untuk mencegah Marquis Nanlong membuka larangan secara gegabah. Jika tidak, andai kata kodok api itu mengambil kesempatan untuk bangkit kembali dan melarikan diri, usahanya tadi akan sia-sia. Tapi sekarang Han Li mendengus dingin, dan menunjuk ke arah pedang raksasa yang memenggal kepala kodok api itu. Pedang raksasa itu berputar di udara, tiba-tiba terurai menjadi dua bagian, berubah menjadi dua sinar emas yang melesat ke bawah secara bersamaan. Kilatan cahaya biru melintas, dan dua suara peng-peng yang renyah terdengar. Kepala dan tubuh kodok api pertama-tama dibekukan seketika menjadi patung es oleh api es pada pedang, menyegel cahaya merah di dalamnya. Kemudian, mereka dihantam hancur oleh pedang terbang, berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang berterbangan memenuhi langit. Di tempat tubuh itu hancur, tertinggal sebuah bola merah sebesar ibu jari. Itu adalah inti iblis kodok api. Begitu inti iblis muncul, Marquis Nanlong dan pria tua bermargalu saling berpandangan. Keduanya melihat hasrat di mata satu sama lain. Bagaimanapun, ini adalah inti iblis dari binatang kuno yang memiliki tubuh abadi. Siapa tahu memiliki khasiat khusus. Namun begitu keduanya teringat akan kesaktian yang baru saja ditunjukkan Han Li, serta reputasi besarnya yang menggelegar akhir-akhir ini, benih keraguan di hati mereka pun padam dalam sekejap. Bagaimanapun, kedua orang ini juga sangat jelas, kesaktian Han Li pasti di atas mereka berdua. Bahkan jika mereka berdua bergabung, diperkirakan baru bisa seimbang melawan Han Li. Dan peluang menang kalahnya pun hanya 50-50. Untuk sebuah inti iblis binatang kuno yang belum diketahui kegunaannya, berselisih dengan Han Li dirasa tidak sepadan oleh mereka berdua. Lagi pula, di lembah iblis jatuh ini, masih banyak kesempatan lain. Meskipun Han Li tidak memiliki teknik membaca pikiran, ia bisa menebak isi hati Marquis Nanlong dan rekannya kira-kira 70 hingga 80%. Barusan dalam pertarungan membunuh kodok api, kedua orang ini sebagai kultivator Nasen Soul, jelas tidak mengeluarkan kekuatan penuh, hampir sepenuhnya mengandalkan kesaktian Han Li seorang diri untuk memusnahkan binatang ini. Oleh karena itu, begitu memenggal kepala kodok api, Han Li tampak biasa saja di permukaan. Namun sebenarnya ia sudah meningkatkan kewaspadaannya berkali-kali lipat terhadap kedua orang ini. Untuk berjaga-jaga jika kedua orang ini dibutakan oleh keuntungan sesaat dan melakukan tindakan bodoh. Sekarang melihat wajah kedua orang ini menunjukkan keanehan sesaat namun segera kembali normal, Han Li pun menghela napas lega dalam hati. Meskipun ia tidak takut bertarung dengan kedua orang ini, tetapi jika bisa tanpa bertarung dan tanpa mengambil risiko, tentu itu lebih baik. Han Li segera mengulurkan tangan ke arah tirai air, dan inti iblis merah itu melesat dengan suara sou, terbang ke telapak tangannya. Sedangkan kedua pedang terbang itu mengeluarkan suara denting jernih, terurai dengan sendirinya menjadi belasan pedang kecil yang juga terbang kembali, masuk ke dalam lengan bajunya dan menghilang. Han Li menunduk melihat inti iblis merah di tangannya, dan menghela napas panjang lega. Salah satu tujuan perjalanannya memasuki lembah ini akhirnya tercapai. Saat ini Marquis Nanlong tiba-tiba tersenyum dan membuka mulutnya. Kali ini bisa memusnahkan kodok api ini, sungguh berkat rekan Dao Han. Namun, mari kita sekarang pergi melihat sarang binatang ini. Pastinya saudara Han juga sangat tertarik dengan harta karun pada jenazah itu. Tentu saja, Han Li menyimpan inti iblis itu dan mengangguk tanpa ekspresi. Pria tua bermargalu mendengar perkataan mereka berdua, tentu saja wajahnya menjadi sangat gembira. Segera, ketiga orang itu menyimpan formasi sihir di dekatnya, dan langsung menuju gua di bawah puncak raksasa. Sebenarnya,
Hanli sempat terpikir untuk melepaskan Inyu secara diam-diam untuk masuk ke dalam gua dan mencari harta karun terlebih dahulu. Tetapi kedua orang ini juga merupakan orang-orang tua yang licik. Mereka selalu memperhatikan Hanli dengan sangat jeli. Ditambah lagi kultivasi sihir, mana mereka lebih tinggi satu tingkat dari Hanli. Jika melepaskan Inyu tanpa perlindungan apapun, 9 dari 10 kemungkinan tidak akan bisa lolos dari indera spiritual kedua orang ini. Selain itu, jenazah kultivator kuno, Guxiu, itu tampaknya agak aneh, dan Hanli juga memiliki kekhawatiran lain. Jadi setelah berpikir sejenak ia membatalkan ide ini. 3 pelangi yang merupakan perwujudan ketiga orang itu sampai di mulut gua dalam sekejap, dan terbang masuk tanpa berhenti. Begitu melihat danau magma itu, Marquis Nanlong dan rekannya tertegun, namun segera melihat sekeliling dengan santai. Tapi keduanya hanya menyapu pandangan sekilas di sekitar tepi danau. Tatapan mereka langsung tertuju pada jenazah kultivator kuno yang terbungkus jubah hijau di atas panggung batu. Wajah keduanya menjadi penuh sukacita. Sepertinya, inilah jenazah yang disebutkan oleh tetua Cangkun. 2 rekan Dao, mari kita ke sana bersama-sama. Marquis Nanlong menyembunyikan senyum di wajahnya, dan berkata sambil tetap menjaga ketenangan. Hanli dan pria tua itu tentu saja tidak menolak. Ketiganya segera melesat melewati danau magma, dan langsung mendarat di depan panggung batu di seberang. Berdiri pada jarak 3 atau 4 tombak dari panggung batu, Hanli sekali lagi mengamati kerangka di atas panggung batu, menunjukkan ekspresi yang penuh arti. Marquis Nanlong dan pria tua bermargalu tidak sungkan-sungkan. Begitu berdiri tegak, mereka segera menyebarkan indera spiritual mereka, ingin mencari tahu lokasi spesifik harta karun tersebut. Melihat ini, sudut mulut Hanli sedikit terangkat, menunjukkan ekspresi tersenyum namun tidak tersenyum, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia yang sudah tahu keanehan jubah kuno itu, tidak keberatan membiarkan kedua orang ini merasakannya sendiri. Benar saja, begitu indera spiritual kedua orang ini menyelimuti kerangka itu, cahaya hijau memancar terang dari jubah, seketika memantulkan kembali indera spiritual mereka berdua. Marquis Nanlong dan pria tua itu, yang belum pernah mengalami hal seperti ini, tanpa sadar mengeluarkan suara gumaman kaget. Jubah ini agak aneh, Lu Wei tampak terkejut dan bergumam. Tidak ada apa-apa, ini hanyalah jubah ulat sutra hijau. Ini ditenun dari sutra ulat roh kuno, yang bisa menahan pemeriksaan indera spiritual kultivator. Di dunia kultivasi saat ini memang barang langka, tapi konon di zaman kuno, ini adalah barang biasa. Marquis Nanlong kembali ke ekspresi normalnya dan berkata dengan tenang. Kemudian ia mencengkeramkan satu tangan ke arah ruang kosong di depannya. Jubah hijau itu bergetar, lalu berubah menjadi selembar cahaya hijau yang langsung terlepas dari kerangka, terbang ke tangan Marquis Nanlong. Dengan demikian, kerangka itu tentu saja terlihat telanjang. Sebuah kantong kulit kecil berwarna hitam legam terikat di tulang pinggangnya. Benar ada kantong penyimpanan. Wajah pria tua bermargalu berseri-seri karena gembira. Sementara Marquis Nanlong juga dengan agak bersemangat melempar jubah hijau di tangannya ke tanah di samping, menatap kantong penyimpanan hitam itu tanpa berkedip. Sedangkan Hanli yang semula berwajah datar, begitu mendengar suara jubah hijau jatuh ke tanah, wajahnya sedikit berubah. Namun segera kembali seperti semula. Jika kedua rekan Dao percaya, biarlah Marquis ini yang memeriksa harta karun di dalam kantong itu. Bagaimana menurut kalian? Dalam suasana yang tiba-tiba menegang, Marquis Nanlong tersenyum pada Hanli dan pria tua itu, lalu tiba-tiba mengajukan usul. Tentu saja boleh. Biarlah saudara Nanlong yang memeriksanya. Hanli melirik kantong kulit itu dan menjawab dengan tawa ringan. Kultivator bermargalu ragu-ragu sejenak, lalu juga mengangguk setuju. Maka Marquis Nanlong maju beberapa langkah, mengambil kantong penyimpanan itu dengan hati-hati. Ia memindai isinya dengan indera spiritual, wajahnya tanpa ekspresi. Saudara Nanlong, benda apa yang ada di dalamnya? Mengapa tidak dikeluarkan saja agar kami bisa melihatnya? Lu Wei melihat situasi ini dan tidak tahan untuk bertanya. Mendengar ini, Marquis Nanlong mengangguk, lalu membalikkan tangannya. Mulut kantong penyimpanan segera menghadap ke bawah, dan cahaya putih menyapu keluar. Seketika, tumpukan besar barang muncul di tanah. Benda apa ini? Begitu melihat jelas benda-benda di depannya, pria tua itu tertegun kaget. Terlihat sebagian besar barang di depannya adalah bongkahan-bongkahan besi merah yang memancarkan cahaya merah. Masing-masing memancarkan panas yang memanggang, tampak tidak biasa. Selain itu, ada beberapa benda lain yang cukup mencolok. Sebuah kotak giok putih, sebuah cermin kecil ungu, sebilah pedang kecil kuning, set jarum terbang hijau tua,
dan 2 botol obat hitam legam. Melihat benda-benda ini, Hanli menyipitkan kedua matanya, ekspresinya tergerak. Dan beberapa barang ini, selain kotak giok dan botol obat, sisanya terlihat jelas sebagai harta kuno yang luar biasa. Adapun isi kotak giok dan botol obat, tentu saja lebih menarik minat Hanli. Karena barusan saat memindai dengan indera spiritual, entah terbuat dari apa kotak giok dan botol obat itu, indera spiritualnya tidak bisa menembus masuk secara paksa. Tidak jelas, belum pernah melihat bahan semacam ini. Tapi sepertinya ini adalah barang setengah jadi yang telah melalui pemurnian. Hanli mengerutkan kening, tanpa agak tidak yakin. Dikatakan barang setengah jadi, itu tidak salah. Jika tidak salah tebak, bongkahan besi ini seharusnya adalah bahan roh yang ada dalam rumor. Ini adalah bahan khusus yang digunakan kultivator kuno untuk memurnikan harta kuno. Kabarnya metode pemurniannya agak istimewa. Sebagian besar akan menggunakan beberapa bahan langka yang digabungkan dengan kekuatan langit dan bumi untuk membentuk bahan roh. Sepertinya kultivator kuno ini ingin memurnikan harta kuno atribut api yang hebat, makanya membawa begitu banyak sekaligus. Agak di luar dugaan, Marquis Nanlong berpikir sejenak, lalu menjelaskan asal-usul bongkahan besi ini dengan lancar. Bahan roh. Mendengar nama ini, Hanli segera teringat bahwa nama ini pernah disebutkan dalam kitab kuno itu. Setelah berpikir sejenak, ia mendapatkan informasi yang sama dengan Marquis Nanlong. Memang benar itu adalah bahan langka untuk memurnikan harta kuno. Tampaknya harta kuno yang dimurnikan menggunakan bahan jenis ini kekuatannya tidak main-main. Mendengar penjelasan ini, wajah pria tua bermargalu menunjukkan ketidaktertarikan. Tatapannya beralih ke harta karun lain, lalu jatuh pada kotak giok dan botol obat. Dan saat ini, Marquis Nanlong mengangkat tangannya, dan melempar kantong penyimpanan di tangannya ke arah Hanli. Hanli secara refleks menangkapnya, awalnya tertegun, namun segera memahami maksud pihak lain. Ia pun tidak sungkan menimang-nimangnya, lalu dengan cepat memindai isi kantong dengan indera spiritual, kemudian melempar kantong itu kepada pria tua bermargalu. Pria tua itu memeriksanya sebentar, lalu mengangguk menandakan tidak ada masalah. Kemudian ia melempar kantong itu ke tanah. Harta karun ini, bagaimana kita membaginya? Apakah masing-masing mengambil 2 potong? Sudut mulut Lu Weing bergerak, akhirnya menanyakan masalah yang paling dikhawatirkan dalam hatinya. Wajahnya menunjukkan sedikit keseriusan. Apakah saudara Lu punya metode pembagian lain? Tanya Hanli datar, matanya berkedip beberapa kali. Jika kotak giok dan botol obat itu juga berisi harta kuno, maka tidak akan ada masalah bagi kita bertiga untuk masing-masing mengambil 2 harta. Tapi sekarang, isi di dalam kotak giok dan botol obat itu. Kita belum tahu apa isi kotak giok dan botol obat itu. Tentu saja, kita harus membukanya terlebih dahulu untuk melihat isinya, baru kemudian membaginya berdasarkan nilai benda tersebut. Setelah Marquis Nanlong tiba-tiba melontarkan kata-kata yang terdengar adil. Mendengar ini, lelaki tua bermargalu mengerutkan kening, tetapi segera mengangguk berulang kali. Itulah yang orang tua ini maksudkan. Bagaimana menurut rekan Daohan? Saya tidak keberatan, kita lakukan sesuai perkataan kedua rekan Dao. Hanli menyetujui hampir tanpa berpikir. Karena rekan Daohan begitu lugas, maka Marquis ini akan memeriksa apa sebenarnya isi di dalamnya. Mendengar Hanli setuju dengan begitu cepat, Marquis Nanlong merasa sangat puas. Ia segera mengulurkan tangan, dan kotak giok putih itu terbang ke tangannya dengan suara mendesing. Kemudian, ia membalikkan tangan dan menepuk kotak itu, berniat membuka tutupnya. Namun, saat telapak tangannya menyentuh tutup kotak, cahaya putih tiba-tiba menyala. Selapis cahaya putih muncul dan langsung memantulkan telapak tangannya kembali. Kotak ini ternyata telah dipasangi larangan. Marquis Nanlong tertegun sejenak, tetapi setelah merenung sedikit, tangannya kembali bersinar dengan cahaya emas dan mencengkeram tutup kotak itu lagi. Kali ini, cahaya putih kembali muncul. Cahaya emas dan cahaya putih saling berjalin untuk sesaat. Namun tak lama kemudian, cahaya putih itu jelas tidak mampu menahan telapak tangan yang bersinar keemasan. Tangan emas itu perlahan mencengkeram tutupnya dan membukanya secara paksa. Cahaya putih itu seketika hancur dan menghilang tanpa jejak. Tatapan Hanli memadat. Ia segera melihat benda di dalam kotak itu, yang ternyata adalah sebuah lempengan giok kuno yang agak menguning. Di bawah tatapan heran lelaki tua bermargalu, Marquis Nanlong ragu-ragu sejenak sebelum menjulurkan 2 jari untuk menjepit lempengan giok itu dengan lembut. Ia kemudian menempelkannya ke dahi. Dalam sekejap, indera spiritualnya menyapu isi lempengan giok tersebut, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut.
Silakan kedua rekan Dao melihatnya juga. Demi menghindari kecurigaan, Marquis Nanlong segera menjauhkan lempengan giok itu dan melemparkannya kepada Han Li. Ekspresi Han Li berubah. Ia menangkap lempengan giok itu dan juga membenamkan indera spiritualnya ke dalamnya. Namun sesaat kemudian, alisnya berkerut tanpa sadar, dan ia melemparkan kembali lempengan giok itu kepada lelaki tua bermarga Lu. Lu Weiying juga buru-buru memindai isi lempengan giok tersebut. Kipas 7 api? Harta kuno macam apa ini? Saya belum pernah mendengarnya. Apakah harta kuno ini sangat hebat? Gumam lelaki tua itu dengan sudut mulut berkedut bahkan sebelum ia selesai membacanya. Itu tidak terlalu jelas. Namun, karena metode pembuatannya dicatat dengan begitu serius dalam lempengan giok ini, dan bahan-bahan yang digunakan sebagian besar adalah material spiritual, seharusnya benda ini sangat hebat, bukan? Kata Marquis Nanlong dengan nada tidak yakin. Sekuat apapun itu, tidak ada gunanya. Bahan-bahan spiritual yang dibutuhkan untuk memurnikan harta ini terlalu banyak. Meskipun ada metode pemurnian bahan spiritual di dalamnya, benda ini membutuhkan 81 jenis bahan spiritual atribut api untuk dilebur dan dimurnikan bersama. Belum lagi ada begitu banyak bahan pendukung lainnya. Beberapa di antaranya tampaknya sudah lama punah di alam ini. Lempengan giok ini pada dasarnya adalah barang yang kurang berguna saat ini, hanya bisa digunakan untuk penelitian pemurnian alat saja. Lelaki tua bermarga Lu menggelengkan kepalanya, lalu melemparkan lempengan giok itu kembali ke Marquis Nanlong. Marquis Nanlong tersenyum, wajahnya menunjukkan ekspresi setuju, dan ia dengan santai memasukkan kembali lempengan giok itu ke dalam kotak giok. Kipas 7 api? Tuan, apakah lempengan giok ini benar-benar mencatat metode pembuatan harta tersebut? Tepat ketika Han Li juga merasa lempengan giok ini tidak berguna, suara Yin Yu yang penuh kejutan tiba-tiba terdengar di benaknya. Hati Han Li tergerak mendengarnya. Ia segera membalas melalui transmisi suara. Benar, memang itu namanya. Kenapa? Kamu tahu tentang harta kuno ini? Tuan, jika ingatan hamba tidak salah, kipas 7 api ini juga merupakan salah satu pusaka roh penembus langit, Tong Tianling Bao. Meskipun peringkatnya dalam daftar pusaka roh penembus langit tampaknya sangat rendah, hampir berada di posisi paling bawah, suara Yin Yu sedikit gemetar, ia berbicara berulang kali saking antusiasnya. Pusaka roh penembus langit. Mendengar ini, Han Li sangat terkejut hingga tertegun. Apa? Kipas 7 api ini adalah pusaka roh penembus langit? Kalau begitu lempengan giok ini harus didapatkan. Orang tua ini sudah lama ingin meneliti pusaka roh penembus langit. Sekarang ternyata ada metode pembuatannya. Ini benar-benar luar biasa. Han Li belum sempat menjawab, tetapi Dayan Shenjun, yang belakangan ini diam saja, tiba-tiba berseru kegirangan di dalam benak Han Li. Dasar monster tua, kenapa kamu ikut campur sembarangan? Yin Yu mendengar kata-kata Dayan Shenjun dan suaranya menjadi dingin, berbicara dengan nada ketus. Haha, kamu rubah iblis kecil, masih menyimpan dendam atas kejadian hari itu, ya? Orang tua ini hanya belum pernah melihat roh artefak yang memiliki kecerdasan, makanya aku mengusulkan untuk meminjammu guna menelitimu sebentar. Bukankah tuanmu tidak menyetujuinya? Dayan Shenjun tertawa terbahak-bahak, bersikap seolah tidak peduli. Kamu. Sudahlah, Yin Yu. Masalah itu sudah lama berlalu. Tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Justru senior ternyata juga mengetahui tentang pusaka roh penembus langit. Ini membuat junior agak terkejut. Namun, sekarang bukan saatnya untuk membicarakan detailnya. Segala hal kita bahas nanti saja, potong Han Li dengan dingin. Kemudian tatapannya beralih ke kotak giok yang telah diletakkan kembali di tanah, dan melihat bahwa Marquis Nanlong sudah memegang 2 botol obat hitam di tangannya dan sedang membuka tutupnya. Yin Yu segera diam dengan patuh, dan meskipun Dayan Shenjun merasa sedikit tidak senang, ia masih berada di bawah kendali Han Li. Jadi ia hanya bisa bergumam 2 kalimat dan tidak berbicara lagi. Begitu tutup botol obat hitam dibuka, aroma harum menyeruak dari dalam botol. Han Li hanya menghirupnya sekali, dan ia merasa seluruh tubuhnya nyaman, semangatnya pun bangkit. Ini sepertinya bukan salah satu dari beberapa jenis pil roh kuno yang paling umum, saya tidak tahu obat roh apa ini. Tapi yang pasti ini bukan racun. Harus kembali dan mencari referensi di buku-buku kuno untuk memastikannya. Marquis Nanlong menuangkan sebutir pil obat yang hijau berkilau dari mulut botol, menimangnya dengan ringan di tangan, dan bergumam ragu. Ada berapa butir di dalam botol? Sudut mata lelaki tua bermarga Lu bergerak, menatap pil obat itu sambil bertanya perlahan. Hanya ada 1 butir. Sepertinya ini adalah jenis pil roh kuno yang langka,
kata Marquis Nanlong tanpa berpikir panjang setelah membalikan botol kosong itu beberapa kali di depan Hanli dan lelaki tua itu. Coba lihat botol obat yang satunya lagi. Suara Lu Weiying terdengar agak mendesak. Marquis Nanlong mengangguk mendengar ini, memasukkan kembali pil itu ke dalam botol, lalu membuka botol obat lainnya. Ia menuangkan pil obat hijau lain yang persis sama. Kali ini, Marquis Nanlong dan lelaki tua bermarga Lu saling berpandangan dengan cemas. Sepertinya hasil panen kali ini cukup bagus, ada 3 harta kuno, 2 butir pil yang tidak diketahui namanya, serta 1 metode pembuatan harta kuno. Bagaimana rencana kedua rekan Dao untuk membaginya? Melihat ini, Hanli tersenyum dan bertanya dengan santai. Meskipun kita tidak tahu jenis pil roh apa kedua pil ini, rekan Dao Han pasti tahu bahwa tujuan utama kami berdua memasuki lembah adalah untuk mencari obat-obatan roh dan pil ajaib. 2 butir pil roh ini, saya dan rekan Dao Lu berencana mengambil masing-masing 1 butir. Anggap saja kami masing-masing mendapatkan 1 harta. Dan rekan Dao Han bisa memilih 1 harta kuno terlebih dahulu dari sisa harta yang ada. Rekan Dao tidak keberatan, bukan? Marquis Nanlong memandang 2 botol obat di tangannya, lalu mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang kepada Hanli. Mendengar ini, Hanli sedikit mengerutkan kening dan melihat beberapa harta kuno di tanah. Nilai dari pil roh kuno, tanpa perlu saya katakan, kedua rekan Dao juga pasti tahu. Sejujurnya, saya lebih suka tidak mengambil harta kuno dan ingin mendapatkan salah 1 butir pil itu. Siapa tahu itu bisa membuat kultivasi saya meningkat pesat. Hanli mengelus dagu dan menggelengkan kepalanya pelan. Mendengar perkataan Hanli, ekspresi Marquis Nanlong dan Lu Weiying seketika berubah drastis, menunjukkan ketegangan. The rain has just subsided outside the window. The scent of wet earth and a cup of coffee. Time seems to stop on this terrace. My mind starts to drift without permission. On the radio, a song we used to love, a melody that brings back an older season when we
laughter and pain. There's a part of my heart that still holds your name. An old photograph covered in a little dust. I miss it, but I don't wanna go back there. A beautiful season, the one that is past. Now there's another hand that fits right in mine. A voice that calms every doubt I had. They don't replace, they build something new. A sheltered home for my heart. The song on the radio slowly fades away. They smile at me. I am